hari ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan audit dan prosedur analisis. Yang pertama, perencanaan. Dalam perencanaan audit dan perencanaan pendekatan audit, kita harus yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analisis pendahuluan. Yang kelima, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inherent. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Dan yang kedelapan, mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Yang kedua, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Dalam perencanaan audit awal melibatkan 4 hal. Yang pertama, auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan audit atau membutuhkan audit. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. Yang keempat, auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, termasuk staf penugasan dan setiap spesialis audit yang diperlukan. Yang ketiga, memahami bisnis dan industri klien. Yang pertama, industri dan lingkungan eksternal. Yang kedua, operasi dan proses bisnis. Yang ketiga, manajemen dan tata kelola. Yang keempat, tujuan dan strategi. Dan yang kelima, pengukuran dan kinerja. Risiko bisnis klien. Auditor menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari pemahaman yang strategis atas bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien. Melaksanakan prosedur analisis pendahuluan. Auditor melaksanakan prosedur analisis pendahuluan untuk memahami dengan lebih baik bisnis klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. Teaser bagian dari perencanaan audit. Yang pertama, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inherent. Yang kedua, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketiga, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Yang keempat, mengembangkan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Prosedur analisis. Prosedur analisis menurut standar auditnya adalah evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menganalisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. 5 jenis prosedur analisis. Yang pertama, data industri. Yang kedua, data periode sebelumnya yang serupa. Yang ketiga, hasil yang diharapkan yang ditentukan klien. Yang keempat, hasil yang diharapkan yang ditentukan auditor. Dan yang kelima, hasil yang diharapkan dengan menginginkan data non-keuangan. Rasio keuangan yang umum. Yang pertama, kemampuan membayar utang jangka pendek. Yang kedua, rasio aktivitas likuiditas. Yang ketiga, kemampuan untuk memenuhi kewajiban utang jangka panjang. Yang keempat, rasio profitabilitas.